Koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Halo, saya Ulfa Selasianingrum, CGP Angkatan 9, kelas 9, 139B1 dari SD Negeri Banaran 1, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang. Kali ini kami akan menyampaikan tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah merupakan kegiatan, perilaku atau pembiasaan-pembiasaan baik dalam sikap atau perilaku serta tutur kata yang diucapkan oleh warga di sekolah. Nah, keterkaitan materi di modul ini dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tuntunan terhadap segala kodrat anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Guru sebagai penuntun yang diibaratkan petani dan tukang kebun, tinggal mengolah bagaimana benih akan dijadikan tumbuhan yang baik. Nilai dan guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru, mewujudkan kepemimpinan murid. Nilai guru penggerak berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Dalam hal budaya positif di sini, agar dapat terwujud budaya yang positif, maka harus ada prakarsa perubahan yang diwujudkan berdasarkan visi yang telah dibahas bersama dan dijabarkan menggunakan inquiry apresiatif melalui tahapan bakja. Maka kolaborasi penentuan visi sekolah sangat diperlukan di sini. Budaya positif sendiri terdiri dari disiplin positif dan kebijakan universal, motivasi perilaku, hukuman, penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan juga segitiga restitusi. Dalam disiplin positif, terdapat perubahan paradigma, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, padahal semua itu hanya ilusi. Kita tidak dapat mengontrol murid, kita pula tidak dapat menggunakan penguatan positif itu selalu betul, dan juga tidak dapat kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Apalagi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu adalah suatu hal yang tidak tepat. Disiplin positif, makna dan tujuan. Pandangan Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen menyimpulkan bahwa disiplin positif adalah cara untuk dapat mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai kebijakan universal. Ada profil belajar Pancasila, buku Primary Years Program, 9 pilar karakter, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, dan juga The 7 Essential Virtues. Nah, di sini dari nilai kebijakan ini dapat kita terapkan dan dapat kita munculkan terhadap peserta didik kita. 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi dalam budaya positif ini, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, serta untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk motivasi perilaku pertama dan kedua, itu masih bersifat eksternal, karena ingin menghindari hukuman sama saja dengan kepuasan dari orang lain, serta mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain juga berhubungan dengan orang lain. Jika yang nomor 3, motivasi perilaku manusia menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri, itu adalah motivasi internal yang muncul dari diri sendiri. Dalam budaya positif ini diharapkan motivasi yang ketiga ini yang dapat dimunculkan. Hukuman, penghargaan, dan restitusi.
hukuman merupakan identitas gagal, sedangkan restitusi merupakan identitas sukses. Penghargaan bisa mempengaruhi jangka pendek ataupun jangka panjang, tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan juga menghukum. Keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai keselamatan atau kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Bersifat lebih abstrak, berupa pernyataan-pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak agar mudah diingat, dapat diterapkan, semua warga kelas berkontribusi dalam menuangkan keyakinan kelas, meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu. Kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Ada kebutuhan penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, dan kesenangan. Kelima kebutuhan dasar manusia ini harus dipenuhi agar budaya positif dapat terwujud. 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Yang paling tepat, menurut budaya positif, yaitu kontrol guru sebagai manajer. Ada pula segitiga restitusi dalam memecahkan sebuah permasalahan. Dengan langkah-langkahnya yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Pemahaman tentang konsep-konsep inti telah dipelajari pada modul 1.4. Hal menarik yang dirasakan dan di luar dugaan yaitu modul ini ternyata menanamkan budaya positif. Kita perlu merubah paradigma semua warga sekolah tentang disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, motivasi perilaku, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, yang selanjutnya pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, hingga penyelesaian konflik dengan segitiga restitusi. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas atau sekolah? Perubahan yang terjadi adalah terbiasa sebagai guru dengan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Ternyata, menjadi guru dengan posisi kontrol manajer lebih diutamakan karena lebih berpihak pada murid. Pengalaman apa yang pernah dialami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di kelas maupun sekolah? Saya mencoba mengatasi permasalahan atau konflik siswa dengan cara segitiga restitusi dengan langkah menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Ternyata, menjadi seorang manajer tidaklah mudah. Perlu ada pendekatan yang intens dengan siswa yang mengalami masalah. Bagaimana perasaan ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk selalu membenahi diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Bukan untuk mendapatkan penghargaan atau takut akan hukuman, namun lebih kepada saya mencoba menghargai diri sendiri serta sebagai contoh bagi siswa dan rekan guru yang lain. Terkait dengan pengalaman dan penerapan, hal apa sajakah yang sudah baik dan perlu diperbaiki? Hal baik yang sudah saya lakukan yaitu membuat keyakinan kelas, berkolaborasi dengan siswa dan sesuai dengan pendapat mereka. Hal yang harus diperbaiki yaitu meyakinkan diri untuk dapat berdisiplin positif, sesuai motivasi internal, serta lebih bijak untuk melakukan restitusi. Posisi kontrol mana yang sering dipakai sebelum mempelajari modul 1.4? Bagaimana perasaan setelah mempelajari dan posisi mana yang saat ini sering dipakai? Apa bedanya? Sebelumnya, saya sering menjadi penghukum dan pemantau. Perasaan saya sering merasa apakah tindakan saya ini benar? Kadang juga merasa kurang tepat memberikan sanksi. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba untuk menjadi manajer menggunakan segitiga restitusi. Perasaan saya sangat nyaman dapat membimbing siswa menemukan solusi dari permasalahan mereka. Pernahkah menerapkan segitiga restitusi sebelum mempelajari modul ini dan di bagian mana yang dipraktikkan? Ya, dulu pernah mencoba melakukannya dengan tahapan langsung pada validasi tindakan yang salah.
serta langsung pada penyelesaian atau pencarian solusi dari permasalahan. Apa hal-hal penting lain untuk menciptakan budaya positif baik di kelas maupun sekolah? Hal penting lainnya yang perlu dilakukan dalam menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar warga sekolah, wali murid, dan komite sekolah, atau bahkan semua stakeholder di lingkungan sekolah, sehingga budaya positif ini dapat terwujud dan dilestarikan oleh semuanya. Terima kasih atas semua perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.